Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Baik, ini saya share screen dulu ya. Baik, saya akan lanjutkan materi kita minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai pelaporan segmen ya, segmen operasi waktu pertemuan onsite. Jadi kemarin sudah sampai kalau nggak salah sampai slide ke 24 kalau salah. Ya, slide ke 24 sebentar. Nah, ini kemarin sudah ya ini ya. Jadi segmen operasi mana yang paling efisien, dan minggu lalu kita sudah bahas itu. Saya tidak perlu mengulang lagi. Hari ini kita lanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu tentang laporan keuangan interim. Ya. Laporan keuangan interim. Nah, ini kemarin sudah, ini juga sudah. Nah, ini mulai dari sini ya, slide ke-25. Baik, sebenarnya minggu lalu juga secara apa namanya informal juga sudah saya sampaikan terkait dengan laporan keuangan interim ya. Seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan, bahwa laporan keuangan interim itu adalah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan ya, yang apa namanya memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu neraca maupun laba rugi dalam kurun waktu periode ya, periode yang waktunya kurang dari 1 tahun. Jadi bisa per semesteran. Kalau semesteran berarti laporan keuangan itu dibuat setiap 6 bulan sekali. Bisa juga per kuartalan. Jadi per kuartalan berarti dalam satu semester, maaf 1 tahun, itu 3 kali pelaporan ya. Ada juga yang per trimesteran ya, triwulanan. Jadi 1 tahun empat kali penyajian laporan keuangan. Jadi tergantung dari apa namanya besar kecilnya apa namanya data yang harus dibuat oleh perusahaan. Kalau semakin besar perusahaan ya, jadi misalnya transaksinya dalam 1 hari itu bisa ratusan, ya, dalam 1 bulan kan udah puluhan ribu ya dalam 1 tahun ya. Nah, tentu perlu membuat laporan keuangannya itu membuat interim ya, apakah itu 3 bulanan atau 4 bulanan atau per semesteran. Begitu juga dalam pelaporan keuangan interim diikuti dengan pembagian dividen ya, pembagian dividen, pelaporan laba ya, termasuk yang nanti menjadi concern di materi kita ini adalah bagaimana tentang pajaknya ya, pajaknya. Baik, kita lihat di slide ya. Jadi laporan keuangan interim disajikan untuk memberikan informasi mengenai status keuangan dan perkembangan untuk periode waktu kurang dari 1 tahun. Tadi sudah saya sampaikan ya, bisa satu semesteran, ya 6 bulanan, bisa kuartalan, bisa triwulanan ya. Nah, periode waktu normal adalah 1/4 tahun, nah itu minimal. Ada yang maksimal, maaf ya, maksimal itu 1/4 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu bisa 4 kali penerbitan laporan keuangan. Nah, tolong dibedakan antara laporan keuangan dengan laporan tahunan. Kalau interim itu laporan keuangan, ya. Tapi kalau laporan tahunan itu yang disajikan per 31 Desember. Kalau periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Karena dalam periode laporan keuangan itu macam-macam ya. Ada 1 Juli sampai 30 Juni tahun berikutnya. Ya. Ada juga yang membuat per 1 September sampai dengan 30 Oktober tahun berikutnya. Jadi macam-macam. Ya. Tapi yang jelas periodenya itu bisa, kalau menggunakan interim itu maksimal 1/4 tahun atau 3 bulanan. Jadi berarti per 31 Maret, 30 Juni,
kemudian 30 September dan 31 Desember. Jadi dalam satu tahun empat kali dalam penerbitan laporan keuangan. Kemudian disiapkan untuk periode interim terbaru serta secara kumulatif atau berdasarkan tahun. Mungkin terdiri dari laporan posisi keuangan, pendapatan, dan arus kas. Nah, ini biasanya itu 3 laporan keuangan itu kalau di luar negeri ya, di Amerika. Kalau di Indonesia rata-rata hanya neraca dan laba rugi saja. Hanya memberikan informasi mengenai jumlah aset, ya, jumlah kewajiban atau liabilitas, kemudian jumlah ekuitas serta pendapatan dan beban. Nah, kalau di luar negeri itu dilengkapi dengan arus kas biasanya. Jadi kita dalam setiap interim kita akan bisa melihat kas ya atau uang tunai yang dimiliki perusahaan pada periode interim itu berapa. Apakah memungkinkan untuk membagikan dividen atau tidak. Nah, itu yang biasanya itu kenapa kok disajikan dalam bentuk arus kas. Cuman biasanya memang hanya laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi atau harus laporan laba rugi ya yang menyajikan tentang pendapatan dan beban. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Ini masalah-masalah yang dalam laporan sementara atau interim. Yang pertama itu sifat operasi musiman. Jadi di banyak industri dapat menyebabkan fluktuasi besar dalam pendapatan dan pengeluaran. Nah ini kalau di luar negeri mungkin kenapa kok perusahaan-perusahaan enggan untuk membuat laporan tahunan, laporan interim. Nah itu mungkin alasannya salah satunya itu ya. Jadi adanya pengeluaran uang yang cukup besar dalam pembuatan laporan. Yang kedua, masalah berikutnya adalah jangka waktu yang terlalu pendek karena untuk menentukan hasil. Jadi kadang kita ingin mengetahui laba operasional perusahaan selama 3 bulan terakhir. Nah, sebenarnya 3 bulan itu tidak tepat untuk melihat laba operasional perusahaan. Ya. Ini beberapa akuntan berpendapat bahwa setiap periode sementara harus berdiri sendiri atau discrete view ya, sebagai periode akuntansi dasar. Nah, sedangkan akuntan yang lain memandang setiap periode sementara sebagai bagian terintegral dari periode tahunan. Nah, ini yang ada 2 pendapat yang berbeda ya. Jadi membuat laporan kointerim itu ada akuntan yang berpendapat bahwa dia harus berdiri sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan terpisah dari laporan-laporan keuangan yang lain. Tapi akuntan yang lain juga memandang bahwa laporan keuangan interim itu tidak bisa dipisah dari periode-periode sebelumnya. Jadi kalau kita ingin membuat laporan keuangan interim per 31 September misalnya ya, maka kita tidak bisa terlepas dari 30 Juni dan 31 Maret. Itu adalah laporan keuangan terintegral namanya. Walaupun nanti per 31 Desember kita membuat annual report atau laporan keuangan tahunan. Jadi tidak bisa dipisah. Berikutnya, setiap periode sementara harus dipandang sebagai bagian integral dari periode tahunan. Nah, ini yang tadi pendapat akuntan yang kedua ya. Ini yang sering digunakan di Indonesia juga sama. Boleh dikatakan hampir 100% perusahaan yang listing di bursa ya membuat laporan keuangan interim karena transaksinya yang terlalu besar ya. Karena transaksinya terlalu besar sehingga perlu pembuatan laporan keuangan interim. Jadi seperti sekelas Unilever misalnya ya, atau mungkin sekelas Indofood. Nah, kalau dia membuat laporan keuangan hanya sekali dalam setahun, per 31 Desember, nah ini tentu akan merepotkan bagi kontennya, ya manajemen kontennya. Jadi kalau manajemen kontennya itu diminta membuat laporan keuangan tahunan tanpa interim, ya tentu ini menjadi PR besar ya. Walaupun mungkin karyawan bagian kontennya banyak, tapi tetap menjadi PR yang besar. Nah, laporan keuangan untuk setiap periode interim harus didasarkan pada praktek akuntansi yang digunakan dalam laporan tahunan. Jadi nggak boleh beda-beda ya. Jadi mungkin interim pertama kita menggunakan FIFO, interim kedua menggunakan average. Misalnya kita ingin melihat perbandingan mana yang memberikan kontribusi laba yang besar, misalnya ini nggak boleh. Harus konsisten. Kalau kita menggunakan first in, first out,
Ya tentu semua periode interim harus menggunakan first in, first out. Ya termasuk periode apa namanya metode-metode yang lain, misalnya penyusutan, misalnya ya. Kalau dia menggunakan strike line ya, terus garis lurus ya, terus menggunakan strike line dari periode pertama sampai dengan annual report. Itu ya. Kemudian pendapatan harus diakui atas dasar yang sama dengan yang digunakan untuk setahun penuh. Jadi ini termasuk revenue recognition-nya ya, pengakuan pendapatannya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan seperti Adikarya, Nindya Karya, Jasa Marga ya, itu kan perusahaan-perusahaan yang selalu menandatangani kontrak konstruksi kan. Nah, kalau dia menggunakan kontrak konstruksi tentu metode percentage of completion itu menjadi dominan. Nah, kalau kita sudah menggunakan percentage of completion, maka ya semuanya menggunakan percentage of completion walaupun pekerjaannya kurang dari 1 tahun, yang seharusnya bisa digunakan dengan menggunakan completed contract ya atau metode kontrak selesai. Tapi tetap harus menggunakan percentage of completion, itu yang dinamakan dengan metode interim. Itu dalam praktek wajib sama ya dalam penyajian laporan keuangan. Ya, jadi apapun metodenya harus sama, tidak boleh bergonta-ganti. Kemudian biaya yang terkait dengan penghasilan harus diperlukan sama untuk tujuan sementara. Jadi diharapkan biaya interim itu setiap periodenya sama ya, tidak ada yang mendominasi atau apapun. Oke, berikutnya ini alternatif yang dapat diterima untuk penetapan biaya persediaan. Nah ini ya, yang pertama COGS atau cost of goods sold dapat diperkirakan menggunakan metode laba kotor misalnya, ya COGS-nya. Nah, cuman yang kedua ini mohon diabaikan ya, karena yang kedua LIFO ini kan karena bukunya dulu masih menggunakan last in first out, sekarang di Indonesia sudah nggak boleh ya. Kita hanya diperbolehkan menggunakan first in first out dan average. Tentu perusahaan juga wajib menggunakan average atau first in first out. Yang ketiga ada kerugian inventaris dari penurunan pasar yang diharapkan pulih sebelum akhir tahun tidak perlu diakui. Jadi kalau ada penurunan nilai, ya misalnya terkait dengan apa namanya sekuritas, ya, itu kan harganya berfluktuasi ya, harganya berfluktuasi. Jadi itu enggak apa namanya tidak diperbolehkan kita menggunakan harga tertinggi atau harga terendah, tapi kita tetap menggunakan harga nilai dasarnya atau apa namanya harga nilai bukunya ya. Yang berikutnya adalah biaya standar untuk menentukan persediaan dan biaya produk harus didasarkan pada prosedur yang digunakan untuk tahun fiskal ya. Ini pertanyaannya barangkali yang muncul ya. Manakah dari metode penilaian inventaris atau penilaian persediaan berikut yang diizinkan pada tanggal interim, tetapi tidak pada akhir tahun? Yang diizinkan ya, diizinkan pada periode interim, tapi tidak pada tahun. Nah, itu yang A ya. Kita menggunakan tingkat laba kotor. Itu yang diizinkan untuk periode interim, tapi tidak diizinkan pada akhir tahun. Ya diizinkan pada akhir tahun yaitu seperti apa average ya, itu rata-rata tertimbang. Kemudian special identification atau identifikasi yang spesifik. Ada metode eceran, ada first in first out. Itu yang boleh digunakan dalam menilai persediaan pada akhir tahun. Tapi kalau menggunakan interim, dan kita membuat laporan keuangan interim, maka kita boleh menggunakan taksiran tingkat laba kotor ya dengan menggunakan laba kotor. Tapi di annual report ya itu tidak boleh ya kayak itu. Uh, ini adalah semua biaya dan pengeluaran lainnya selain biaya produk ya. Ini dibebankan ke pendapatan pada saat terjadi atau dialokasikan berdasarkan perkiraan waktu kadaluarsa, manfaat yang diterima, serta aktivitas yang terkait dengan periode. Jadi jika tidak siap diidentifikasi dengan kegiatan atau manfaat,
harus dibebankan saat dikeluarkan. Penugasan biaya sewenang-wenang tidak boleh dilakukan. Jadi prinsipnya yang tadi ya, yang inventoris tadi ya, kalau kita menggunakan menghitung metode penilaian persediaan, maka apa laba kotor boleh digunakan pada saat kita membuat laporan keuangan interim, tapi kalau pada saat kita membuat annual report, maka kita tidak boleh menggunakan metode laba kotor, tapi kita boleh menggunakan metode first in first out, average atau metode-metode yang lain yang diperbolehkan di standar akuntansi keuangan maupun di peraturan perundang-undangan pajak ya atau undang-undang pajak. Pajak pun saya kira juga cuma ada dua ya. Yang pertama FIFO, yang kedua adalah average. Yang lain juga tidak boleh digunakan. Ini untuk pertanyaan kita lewatin saja. Nah, kita akan masuk ke contoh soal ya untuk penentuan pajak ini ya. Mungkin sebelum saya masuk ke contoh soal ya 14-8 ini, ada yang tanyakan silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang apa yang terkait dengan apa Mas? Mas Farel? Iya, iya. Jadi kalau laporan keuangan interim itu biasanya memang yang dilaporkan cuma dua. Jadi neraca dan laba rugi. Sedangkan arus kas, perubahan ekuitas itu dia tidak dibuat. Termasuk yang notes of financial statement atau catatan atas laporan keuangan itu biasanya juga tidak dibuat. Jadi hanya seringkas itu. Jadi neraca dan laba rugi. Cuman kita ingin mengetahui aja perkembangan aset kita berapa, kemudian apakah ada pengurangan liabilitas kita, apakah ekuitas kita naik apa tidak. Jadi dengan melihat neraca kita sebenarnya sudah bisa juga melihat laporan perubahan ekuitas kita. Oh, ekuitas kita nambah atau menurun itu bisa kelihatan. Kemudian di sisi laba rugi juga sama. Jadi pendapatan dan beban. Nah, pertanyaannya apa? Apakah ada komparatif dengan laporan keuangan sebelumnya? Dalam laporan keuangan interim menurut PSHK itu memang tidak diwajibkan untuk komparatif, tapi sangat dianjurkan untuk penyajiannya itu komparatif. Misalnya kita ingin menyajikan laporan keuangan 30 Juni 2025, maka kita juga bandingkan dengan 30 Juni tahun 2024 gitu. Komparatif ya. Jadi neracanya komparatif, laba ruginya juga komparatif. Jadi supaya stakeholder ya atau dalam hal ini adalah pengguna laporan itu bisa membaca apakah perusahaan itu dalam kuartal pertama ini mengalami penurunan atau peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, itu kira-kira Mas Farel ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke contoh soal? Baik, kalau tidak ada, kita lihat di contoh soal ini. Jadi, contoh soal ini kita ingin melihat kira-kira karena kita nggak bisa lepas kalau kita membuat laporan keuangan interim itu dengan pajak tangguhan atau deferred tax ya. Kalau kita itu PSK 46 kalau nggak salah ya tentang pajak tangguhan. Nah, kita lihat di pendapatan actual ya. Jadi pendapatan actual Spurs Company selama 2 kuartal pertama tahun 2008, ya, 2 kuartal pertama ya tahun 2008, dan diperkirakan selama setiap kuartal pendapatan tahunan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, pendapatan actual kuartal pertama, jadi 4 bulan pertama nih ya. 4 bulan pertama itu 400 ribu dolar ya. Kemudian pendapatan actual kuartal kedua itu 510 ribu ya. Kemudian estimasi pendapatan tahunan kuartal pertama 1.350.000 dolar dan estimasi pendapatan tahunan kuartal kedua itu 1.420.000. Jadi ini semuanya soal ya. Ini soal, ini belum.
Belum ada pertanyaan, ini baru soal. Kemudian soal berikutnya, Spurs Company memperkirakan selisih tetap antara pendapatan akuntansi dan pendapatan kena pajak selama tahun 2008 antara lain adalah pertama, penalti pelanggaran lingkungan itu 25.000 dolar dan pengeluaran pendapatan dividen itu 180.000 dolar. Kemudian gabungan tarif pajak sebagian selama tahun 2008 adalah 42%. Nah, ini adalah data yang dimiliki oleh Spurs Company ya selama 2 kuartal. Jadi karena ini 4 bulanan berarti per 30 April ya, Januari, Februari, Maret, April ya, 31 April dan September ya, 30 September. Jadi kuartal pertama dan kuartal kedua ini ada diketahui tadi ya, saya ulang lagi karena nanti angka-angka ini akan berlanjut terus di slide-slide berikutnya ya. Jadi pendapatan actual kuartal pertama 400, pendapatan actual kuartal kedua 510, kemudian estimasi pendapatan tahun kuartal pertama, ini estimasi ya, estimasi pendapatan itu 1.350 dan estimasi pendapatan kuartal kedua itu 1.425, 1.420. Ingat ini berdiri sendiri-sendiri ya. Maksudnya berdiri sendiri itu maksudnya estimasi pendapatan kuartal kedua 1.420 itu hanya kuartal kedua, bukan termasuk kuartal pertama ya. Jadi kalau termasuk kuartal pertama berarti ya 2.770. Tapi ini kuartal pertama beda 1.350 dan kuartal kedua juga beda 1.420. Ya, itu soalnya. Sekarang pertanyaan yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk mencatat ketentuan Spurs Company untuk pajak penghasilan selama 2 kuartal pertama tahun 2008. Ya, ini cara menghitungnya seperti ini ya. Yang pertama, Anda masukkan dulu estimasi pendapatan tahunan untuk kuartal pertama. Tadi 1.350 ya di soal. Nah ini kan 1.350. Kalau yang kuartal kedua kan 1.420 ya. Ini 1.350. Kemudian ditambah dengan penalti lingkungan. Tadi 25.000 ya di soal. Ini paling bawah tuh ya. Penalti pelanggaran lingkungan itu 25.000. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran pendapatan dividen. Jadi perusahaan itu mengeluarkan untuk dividen itu 180 ini juga ada di soal ya. Ada di soal tuh yang bawah ya, 180. Kemudian kita jumlah, ketemulah 1.195.000. Ini adalah apa namanya estimasi penghasilan kena pajak. Jadi 1.350 tambah 25 dikurangi 180 ketemu 1.195.000 dolar. Itu adalah estimasi penghasilan kena pajak. Kemudian dari estimasi penghasilan kena pajak 1.195 ini kita kalikan dengan tarif pajak gabungan tadi di soal itu 42%. Yaitu yang paling bawah itu ya. Gabungan tarif pajak sebagian selama tahun 2008 itu 42%. Jadi 1.195 Anda kalikan 42%, itu ketemu 501.900 dolar. Nah, itu adalah estimasi hutang pajak penghasilan tahunan. Nah, ini boleh dikatakan sebagai deferred tax, ya, deferred tax untuk hutang, ya 501.900. Kemudian estimasi gabungan persentase pajak tahunan itu 37,2%. Cara nyarinya gimana? 501.900 Anda bagi dengan 1.350 yaitu pendapatan tahunan yang di atas itu. Jadi 501.900 dibagi dengan 1.350.000, 1.350.000 dolar. Nah, ini kalau kita bagi ketemunya 37,2%. Itu adalah estimasi gabungan persentase pajak tahunan. Nah, kemudian kita kalikan pendapatan actual kuartal pertama tadi di soal ya. Nah, itu paling atas tuh ya. Pendapatan actual kuartal pertama 400.000 dikalikan dengan 37,2%, ketemulah ya pajak penghasilan kuartal pertama yaitu 148.800. Nah, 148.800 inilah yang kita buat jurnal ya.
Ini kita buat jurnal, jurnalnya adalah ini. Beban pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan sebesar 148.800. Itu ya, ini jurnalnya ya. Beban pajak pada hutang pajak. Nah, ini untuk cara kita menghitung di kuartal pertama. Untuk kuartal pertama ada yang tanyakan, silakan. Silakan sambil dipahami. Ya, dasar itu dari mana ya, Pak? Yang mana, Mbak? Berdasarkan 37,2%, 40 Pak. Dari mana ya, Pak? Yang 37,2%. 37,2% itu hasil bagi antara 501.900 yang di atasnya itu dibagi dengan Ah, estimasi pendapatan tahunan yang 1.350 itu di paling atas. Yaitu lima 501.900 ratus satu dibagi dengan sembilan ratus 1.350. dibagi 1.350. Ya, nah itu ketemu Oh, ya 37,2%. dijadiin persen ya, jadi tiga Nah, puluh tujuh koma dua. Oh iya, iya Pak, ya Pak. Ah, ya. makasih Pak. Ya, nanti 37 dikalikan 400, ya, 400 itu di soal ya. Iya, Pendapatan aktual kuartal pertama iya Pak, 400. 400 di soal Ya, betul. Nanti langsung dikalikan dikali ketemu empat 148. ratus ribu. Nah, 148 Oh, ini 148. dibuat jurnal. Jurnalnya beban pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan sebesar 148.800. Itu untuk kuartal pertama. Ini jurnalnya di sini. Ya, Iya Pak. ya. Baik ya. Ya, Kemudian makasih Pak. ya. Kemudian kita lanjut ke yang kuartal kedua. Ya. Ini buatlah ya jurnal untuk mencatat ketentuan Spurs Company untuk pajak penghasilan selama kuartal pertama dan kedua. Ini khususnya untuk kuartal kedua ya. Caranya hampir sama seperti yang pertama ya. Ini tidak ada perubahan, cuman angkanya saja yang berubah berdasarkan dengan kita lihat di soalnya ya. Pertama, estimasi penghasilan tahunan 1.420 ini juga di soal ya. Nah, cuman yang kedua ini Anda harus menghitung ya. Selisih penghasilan bersih 180 ini adalah pendapatan dividen dikurangi 25 yang tadi adalah apa namanya terkait dengan denda lingkungan ya ketemu 155. Nah, kalau tadi kan 1.420 ditambah 25 dikurangi 180. Nah, kalau yang kuartal kedua ini adalah apa namanya selisih penghasilan tetapnya itu 180 dikurangi 25. Ya sebenarnya sih sama saja sebenarnya ya. Itu 55. Nah, ini ketemu 1.265 ya. 1.265 Anda kalikan dengan 42% yang di soalnya tadi ya. Di soal itu kan pajak gabungan itu kan 42%. Nah, 42% Anda kalikan 1.265.000. Nah, ini akan ketemu estimasi hutang pajak penghasilan sebesar 531.300. Ya, 531.300. Nah, kemudian seperti yang tadi ditanyakan Putriana, bagaimana mencari 37,4? Itu estimasi hutang pajak penghasilan 531.300 dibagi dengan estimasi penghasilan tahunan 1.420.000. Jadi 531.300 dibagi dengan 1.420 ini ketemu 37.400 37,4% ya. 37,4%. Kemudian penghasilan kumulatif jadi 400 yang tahun lalu penghasilan penghasilan apa namanya? Ini kita lihat ya soalnya ya. Ini soalnya. Itu yang 400 ya. 400 itu untuk pendapatan actual kuartal pertama dan 510 untuk kuartal kedua. Nah, ini ditambahkan ya. Nah, itu ditambahkan. Jadi 400 ditambah 510 ketemulah 910 ya kan? 910.
Nah, kemudian 37,4% Anda kalikan dengan 910, ini ketemu 340, 340. Ya, 340, 340. Ya. Kemudian dikurangi dengan pajak tahun pertama. Ya, ketentuan pajak tahun pertama tadi kan 148.800 ya. Maka ketentuan pajak kuartal kedua itu 191.540. Ya, jadi ya, kalau ditanya pajak kuartal kedua saja itu 191.540. Tapi kalau ditanya pajak sampai dengan tahun kuartal kedua, maka itu jumlahnya adalah 340. Ya, 340.000, 340. Itu kalau ditanya pajak kuartal pertama dan kedua. Jadi akhir tahun kuartal kedua itu 340. Tapi kalau ditanya hanya pajak kuartal kedua saja itu 191.540. Ya, 191.540. Ya udah tinggal dibuat jurnal sama seperti jurnal yang pertama, beban pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan 191.540. Ya, jadi ini kalau ada pertanyaan, buatlah jurnal untuk mencatat ketentuan SPURS company untuk pajak penghasilan. Nah, jurnalnya seperti ini. Ya, beban pajak penghasilan pada pajak penghasilan. Jadi ini kita lihat tuh ya, kan dalam satu tahun kan kuartal. Kalau kuartal, maaf ya, kuartal itu berarti satu tahun 3 bulanan ya, 3 bulanan. Jadi bulan pertama apa namanya, kuartal pertama itu Januari sampai dengan Maret, kuartal kedua itu April sampai dengan Juni, kemudian kuartal ketiga Juli sampai dengan September, dan kuartal keempat Oktober sampai dengan Desember. Ya, jadi ini kita lihat di situ ya, gambarannya ya. Jadi kalau hanya kuartal pertama saja itu 148.800 tadi ya, di kuartal pertama tadi. Sedangkan kuartal kedua itu 191.540. Tapi kalau ditanya pajak penghasilan sampai dengan, nah ini ada kata-kata ya, sampai dengan kuartal kedua maka adalah 340, 340 ya. Tuh. Oke. Jadi perubahan akuntansi dalam periode interim, jadi perubahan dalam perkiraan. Jadi ini ini mungkin sampai dengan pajak ini ada yang tanyakan dulu ini untuk soal yang ada di slide ini di buku apa namanya, Baker ini ya, Advanced Accounting ini, untuk slide apa namanya chapter 14 ini hanya kalau untuk apa soalnya itu hanya di latihan 14.8 ini aja. Jadi tidak ada lagi. Jadi misalnya pun di UAS nanti kita keluarkan untuk apa namanya soal terkait dengan laporan keuangan segmen dan interim, dan nanti kita sepakatin aja mau yang mana. Kalau segmen berarti yang minggu lalu kita ingin mengetahui saja yang pendapatannya lebih dari 10% ya. Nah, yang kita kemarin kan ada yes no itu ya. Ya, untuk apa segmen A yes, segmen B no, segmen C yes misalnya. Ya, kita ingin melihat itu. Atau yang kedua ini, yang laporan keuangan interim. Ya, kalau interim, kita hanya berbicara mengenai pajak saja. Ya, pajak saja. Ya, seperti ini kurang lebih. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan sebelum saya lanjutkan ke teorinya sedikit. Pak Tidak ada. Erwin, maaf. Tadi saya ke skip soal yang kuartal 1, kuartal 2 sama kuartal 3 ini 340 ini tuh dari eh, Itu hanya, ekuitas yang kedua ya, Pak? iya, Apa? hanya total yang kedua. Oke, Total yang kedua ya. Bukan yang kedua saja ya. Kalau yang kedua saja itu satu seratus sembilan sembilan puluh satu. satu Betul. Heeh. Berarti ini Kalau total dari kuartal 1 dan kuartal 2 ya, Pak? ya betul. Jadi kalau ditanya pajak sampai dengan, ya itu ada kata-kata sampai dengan kuartal Iya. kedua itu 340, 340. Tapi kalau hanya pajak di kuartal kedua berapa? Itu 191.540. Oke, baik, Ya, Pak. ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Oke, baik berikutnya ya kita lihat lanjutkan.
Jadi perubahan akuntansi dalam periode interim. Ini mungkin pertanyaannya apakah kita diperbolehkan merubah metode-metode akuntansi dalam periode interim. Misalnya nih, perubahan dalam perkiraan, pertanggungjawaban dalam periode interim ketika perubahan itu dibuat. Jadi apa namanya? Apakah memungkinkan? Biasanya itu dibuat manakala ada peraturan perundang-undangan atau PSAK yang berlaku retrospektif, jadi ke belakang. Jadi kalau PSAK-nya itu berlaku ke belakang, mau nggak mau, ya kita harus membuat apa namanya eh, periode interimnya laporan laporan beberapa laporan ininya berubah. Ya, tapi kalau misalnya itu tidak ada kewajiban, ya tentu tidak perlu ada laporan apa namanya perubahan interimnya. Ya, jadi misalnya nih dalam PSAK dikatakan bahwa kita wajib menggunakan first in first out per 30 Juni misalnya kan. Maka kita bisa merubah retrospektif mulai dari Januari ke belakang. Atau yang sekarang ini lagi ngetren itu kita sekarang sudah tidak lagi menggunakan SHK etap ya. SHK etap itu kan sudah dicabut. Sekarang penggantinya adalah SHK privat. Jadi per 1 Januari 2025 kita menggunakan SHK privat. Makanya laporan keuangan nanti akhir tahun 2025 perusahaan kecil ya, kecil UMKM itu wajib menggunakan SHK privat. Nah, pertanyaannya loh Pak, ini kita sudah berjalan selama 6 bulan, tapi kita masih menggunakan SHK etap, maka wajib diganti, ya wajib dirubah. Hukumnya fardhu ain, ya wajib dirubah. Yang sebelumnya menggunakan SHK etap, sekarang menjadi SHK private. Ya, jadi SHK privat kita ini sudah efektif berlaku per 1 Januari 2025 loh ya. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan Anda yang saat ini masih menggunakan SHK etap itu segera dirubah ya, segera dirubah. Kalau nggak salah salah satunya yang SHK private sekarang kewajiban perusahaan membuat perhitungan tentang pajak tangguhan dan itu apa namanya SHK ya untuk SHK leasing. Ya leasingnya sekarang sudah wajib menggunakan PSHK 73 itu. Ya 73 tentang bagaimana cara kita memperlakukan leasing. Ya, leasing. Kalau leasing kan sebenarnya PSHK 73 yang dulu kita menggunakan apa itu namanya capital lease dan operating lease ada dua metode ya. Nah, kalau sekarang kita wajib menggunakan capital lease saja, operating lease-nya tidak. Ya, oke itu maksudnya ya. Jadi kalau memang ada perubahan seperti itu ya wajib kita harus lakukan karena ada kewajiban dari apa namanya IAI. Ya kita nggak bisa menunda apa ini kita akan berlakukan tahun depan aja misalnya nggak bisa harus sekarang. Ya itu perubahan yang pertama. Jadi tidak mengulang laporan interim sebelumnya, dampak pengungkapan laba dalam periode interim saat ini dan berikutnya. Jadi menurut current GAP yaitu Generally Accepted Accounting Principle membutuhkan aplikasi retrospektif itu yang saya bilang tadi ya. Jadi ke belakang untuk laporan keuangan dalam periode sebelumnya yang praktis. Jadi prinsipnya konsistensi ya. Tapi kalau misalnya kewajibannya itu harus ada perubahan, ya mau nggak mau harus kita rubah. Tapi kalau perubahannya bisa dilakukan kapan saja, ya tentu kita bisa menggunakan metode yang saat ini berlaku. Nanti tahun depan baru kita ganti dengan periode apa metode yang baru. Nah, seperti itu. Ini sedikit ungkapan dalam laporan interim, pendapatan kotor, penyisian pajak penghasilan, tambahan barang ya. Ini termasuk dampak pajak penghasilan tersebut dan pendapatan bersih. Kemudian data dasar laba bersih per saham, pendapatan musiman, ya, biaya dan beban, perubahan signifikan estimasi atau ketentuan dalam pajak penghasilan, pembagian segmen dalam bisnis, dan tambahan barang ya, tidak biasa atau barang langka ya, barang kontingens ya. Jadi barang kontingensi itu adalah barang titipan ya, barang titipan.
Kemudian perubahan dalam dasar akuntansi atau perkiraan perubahan signifikan dalam posisi laporan keuangan ini adalah beberapa hal yang mungkin menjadi clue ya, menjadi keynote ya, menjadi apa namanya catatan kunci khusus ya terkait dengan laporan keuangan segmen dan laporan keuangan interim. Jadi hal yang perlu diperhatikan tuh ini. Kalau ada perubahan-perubahan ini ya, perubahan-perubahan dalam hal beberapa hal yang tadi disebutkan di slide ini, maka kita harus hati-hati dalam menghitungnya. Ya. Nah, kemudian IAS-IAS ini mungkin kita tidak perlu ini kan lagi ya, karena di Indonesia itu ada khusus ya. Kalau ini kan kalau di International Accounting Standard 34 tentang laporan keuangan interim. Kalau di Indonesia itu PSAK nomor 2 kalau nggak salah. Itu tentang laporan keuangan interim ya. Nah, saya kurang, sebentar ya. Bukan PSAK 2 ya. PSAK berapa ya? Bentar, saya cari dulu. Takutnya salah saya. Bentar. Kan ada juga yang udah nyari PSAK berapa itu laporan keuangan interim PSAK ya. Oh, sekarang namanya PSAK, sebelumnya PSAK 3 ya. Laporan keuangan interim itu dulunya PSAK 3, yang sekarang PSAK 234 ya. Nah, sekarang itu PSAK nomor 234 yang terbaru ya. Kalau yang lama itu PSAK nomor 3. Nah, cuman kalau di IFRS itu IAS 34 ya. Jadi International Accounting Standard itu menggunakan IAS 34. Ya, kalau di Indonesia itu menggunakan PSAK 234 ya, 234. Nah, ini ada perbandingan antara IFRS dan GAAP. Nah, cuman kita kan sekarang sudah tidak lagi menggunakan GAAP ya. Nah, dulu kan nyebutnya US GAAP ya. Jadi Generally Accepted Accounting Principle itu nih singkatan GAAP atau prinsip akuntansi berterima umum. Nah, itu sekarang sudah tidak lagi digunakan. Nah, sekarang kita menggunakan IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard. Nah, sekarang ini sedang dikonversi ke PSAK kita. Jadi nanti IFRS berapa, nanti PSAK juga berapa. Jadi nyambung. Misalnya IFRS 1 tentang laporan keuangan, maka nanti kita juga akan PSAK 1 tentang laporan keuangan gitu. Kalau sekarang ini kan beda-beda. Contohnya yang tadi itu ya. Nah, kalau di PSAK kita menggunakan apa namanya laporan keuangan interim menggunakan PSAK 234, tapi kalau menurut IAS ini dia PSAK 34 ya, IFRS 34. Nah, tentu ini kan beda ya, beda. Jadi yang satu 34, yang satu 234. Nah, ini IAI sedang mengkonvergensi IFRS IFRS ya ke dalam PSAK kita. Jadi nanti angkanya sama ya. Ya tentu akan ada perubahan frontal ya. Semuanya akan berubah. Ya, terutama untuk yang kita sudah terbiasa dengan laporan keuangan PSAK 1 misalnya, pajak penghasilan atau apa namanya? Deferred tax atau apa namanya? Pajak tangguhan PSAK 46 misalnya. Atau mungkin misalnya leasing PSAK 73. Nah, nanti di beberapa bulan yang akan datang itu akan berubah sesuai dengan IFRS yang berlaku. Sehingga nanti kalau mungkin Anda nanti S2-nya atau S3-nya barangkali ke luar negeri, kita menyebutkan, kalau di sana menyebutkan IFRS 4, maka ya di Indonesia PSAK 4. Ya, akan sama. Ya. Ini sedang ditransformasikan oleh IAI. Ya. Istilahnya kalau seperti itu dikonvergensi. Ya, IFRS dikonvergensi ke PSAK. Ya. Oke, saya kira itu
untuk hari ini. Jadi saya hanya menyampaikan materi tentang lanjutan dari yang minggu lalu, yaitu interim dan apa nama segmen, laporan keuangan segmen dan laporan keuangan interim. Jadi slide-nya satu, ini saya bagi dua ya. Yang minggu lalu 25, yang minggu ini kita selesaikan sampai dengan slide ke-42. Silakan kalau ada yang tanyakan. Dan kalau tidak ada, saya absen. Tapi kalau ada, mungkin bisa ditanyakan. Saya mau nanya, Ya, kalau yang PSK yang tadi Bapak bilang, kalau itu tergantung perusahaannya atau gimana Pak? Buat ganti perubahan yang menjadi PSK private. Soalnya kan di tahun 2024 itu masih banyak ya sekarang yang masuk PSK gitu. Atau ya. mau dilakukannya di 2025 laporan keuangannya. Oh. Kalau untuk itu sebaiknya diganti mulai sekarang ya. Ini mumpung masih periode berjalan, sebaiknya diganti. Jadi dirubah. Jadi perubahan itu kan biasanya ada yang apa itu namanya? Perubahan itu kan biasanya ada yang sifat frontal seperti apa pajak tangguhan dan leasing dan lain-lain itu kan termasuk kategori perubahan frontal ya. Nah itu sebaiknya mulai sekarang dibuat karena nanti kalau Anda tidak buat, nanti repotnya nanti di pelaporan pajaknya. Karena itu sudah berlaku efektif. Artinya kalau berlaku efektif itu ya harus dijalankan. Tidak bisa kita menawar Pak nanti kita menggunakan private-nya di tahun 2026 itu nggak bisa seperti itu. Harus sekarang. Kalau kesulitan menghubungi Kalau ini aja konsultan pajak aja. Konsultan apa namanya? Accounting aja. Oke. oh, kalau Minta misalnya dibantu di gitu kuartal maksudnya. pertama, kalau misalnya apa di kuartal pertama dia terlalu injor pakai ETA, terus dia mau ngubah di kuartal ketiga atau kedua buat yang ke PSAK private-nya, itu tuh bisa Pak? Oh iya boleh Kan nggak beda apa-apa. ya pengetahuan Nggak saya, apa-apa. itu masih bisa Pak? Iya boleh boleh boleh. Tapi yang jelas nanti pada saat pelaporan laporan keuangan membuat laporan keuangan per 31 Desember wajib menggunakan SHK private ya. Jadi kalau sekarang mungkin masih masih ada yang sudah, ada yang belum, ya macam-macam nggak apa-apa. Cuma nanti pada saat 31 Desember sebaiknya menggunakan SHK private. Jadi harus muncul nanti pajak tangguhan, leasing kalau memang punya leasing ya. Tapi biasanya kalau setiap perusahaan itu punya, walaupun cuma kredit motor misalnya ya, itu Iya. dia menggunakan PSAK 34, menggunakan PSAK 73. Ya, gitu. Makasih Ya, Pak. ya sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Nanti saya absen dulu sebentar. Ya. Baik, saya absen dulu. Ayu Nariswari ada? Ayu tidak ada. Kemudian, Hadir, Pak, hadir. oh ada. Oke. Kemudian Rufaida ada ya tadi kayaknya. Hadir Pak. Naila Safitri, Naila tidak ada. Felicia, Pak, ini kita akuntansi oh, keuangan kontemporer ya, Pak, bukan akuntansi. apa ini tadi maksudnya? Ayo. Ini yang kontemporer aja ya. Yang Ini, untuk iya, kalau tadi tadi soalnya ada Felicia, Felicia di akuntansi keuangan 2, Pak. oh ini Felicia Tats. Oh, sebentar, bentar. Ini Gitu. oh iya iya iya. Sorry 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 sorry. Bentar sebentar bentar. Saya salah buka absen nih. Kontemporer dulu ya. Bentar sebentar. Oh ya baik. Yang pertama Winda Satya ada? Winda nggak ada. Ada Aldi Pak. Winda ada. Oke. Aldi Fariza Dia ada Pak. ada. Kemudian Kansa
Hadir, Pak. Kansa Tatspita ada kayaknya. Hadir, Kelvin, hadir. Ada Pak. ya. Sabrina, Hadir, Pak. Linda Deviana Saputri, Hadir, Pak. Balkis, Aura, Hadir, Pak. Tita Aktasa, Hadir, Pak. Fitriah Destriani, Hadir, Pak. Isko Kurniawan, Pak. Rahmawati, Hadir, Pak. Putriana ada tadi kayaknya ya. Kemudian Dewi Ya, ada, Sukmawati, Pak. Dewi Sukmawati hadir, Pak. ya, Christian Farel ada, Nabila tadi kayaknya ada ya. Nabila, Hadir, Pak. ya, Ayu Nareswari ada ya. Kemudian Rufaidah, Hadir, Ayu, Pak. ya. Hadir, Pak. Kemudian Prita nggak ada. Halimah ada tadi ya kayaknya. Hadir, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon bisa di on cam, yang bisa on cam. Saya akan screenshot. Bentar ya. Sudah semua ya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan minggu depan ya di pertemuan. Bapak mau nanya yang TKP, Ya, kita 2 kelompok atau 1 kelompok untuk presentasi, Pak? hari ini 1 kelompok aja lah ya. Minggu depan nanti kita 1 kelompok aja. minggu depan mungkin kalau memang ini disiapkan aja 2 kelompok ya. Oke, Ya. siap-siap, Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi nanti siang ya. 1:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Oh Pak. iya ya, silakan Mas Farel. Yuk.